Dan mudah-mudahan esok hari acara ini juga diberikan keberkahan dan cuacanya terang menderang, dan juga tamu, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada guru kami yang mulia Al-Karim Ibn Al-Karim Abuya Kiai Haji Munawir Asli MA. Teriring doa, mudah-mudahan guru kami yang mulia senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampailah kita kepada Abuya Kiai Haji Munawir Asli MA, waktu dan tempat wa ilahi tafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malikid Dayyan Al-Karimil Mannan Alladzi aujabal khitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim berapa sih ini, kayaknya udah lapar ini ya. Jam 10. Berarti saya setengah jam aja ya. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus. Jamaah udah pada lapar. Kangen dia. Hah? Kangen. Masih kangen. Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di duren sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit amin semua. Ada janur kelihatan manis. Yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Ya Rabbal. Kalau dia jadi presiden, nggak ada Habib Kiai yang ditangkap-tangkap deh. Kan presiden yang sekarang doang nih rada ribet gitu. Kita ngomong tempat jin buang anak aja nggak boleh sekarang. Dulu kan kita biasa ya. Begitu sawah lama kita nggak lihat, tahu-tahu udah ada bangunan klaster. Kita ngomong, lah dulu ini tempat jin buang anak. Dulu biasa ngomong begitu, sekarang kagak boleh. Kalau kita ngomong tempat jin buang anak, kita ditangkap sama jin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah. Al-khitan wal istihdad wa qassus syarib wa taklimul azfar wa tanful ibadallah wa sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang terhormat Sahibul Hajat, Sahibul Bait, Ustadz Haji Abdul Jawad beserta seluruh keluarga besar beliau. Yang malam ini menjadi wasilah untuk bisa saling melepas kangen, melepas rindu, silaturahmi. 2 tahun kita mengadain acara begini rada-rada takut. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada yang pakai masker. 2 tahun kita asal ketemu teman pada merengket aja. Apa merengket? Merengket apaan merengket? Udah takut ketularan aja. Emang teman kita sakit. 2 tahun tuh kemarin ya Allah. Zaman Kiai asal masuk ke rumah sakit mati, Kiai masuk ke rumah sakit mati, Kiai masuk rumah sakit mati, Kiai Fahru Razi Ishak nggak pernah kedengeran sakit, masuk ke rumah sakit Polri mati. Tahu itu saya juga bingung, masuk mati. Makanya saya kagak mau dirawat, jam 11 saya kabur aja udah. Kata dokter Kiai harus dirawat. Saya bilang Ali Jabir aja kemarin dirawat di sini mati, apalagi gua. Saya pulang aja udah jam 11. Besok pagi dikirimin obat, saya buang ke bak sampah. Saya takut itu racun. Alhamdulillah. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahmudin panjang umur, sehat walafiat. Kiai Saifullah HR panjang umur, sehat walafiat. Ustadz Abdul Aziz sehat walafiat. Ustadz Nur Ali sehat walafiat. Semua Ustadz Jainuddin kori kita sehat. Pak RW, Pak RT, RT ada RT? RT yang hadir demen maulid, demen isra, demen hadir di taklim. Saya doain tahun besok jadi lurah. Amin. Di Kalimantan. Di ibu kota baru. Aduh ya Allah, main mindah-mindahin aja. Padahal dulu Kiai Nur Ali itu mempertahankan ibu kota. Dulu mau dirampas sama Belanda. Dulu ibu kota Batavia, pusat informasi kantornya dulu di Mester. Mau direbut sama Belanda. Yang namanya Nur Ali Ki Mursidi Haji Darik. Makanya keleder nama jalannya Jalan Bekasi Raya. Karena Bekasi dengan Jakarta, dengan Batavia, dengan Klender punya hubungan erat dalam mempertahankan ibu kota Batavia zaman dulu. Ini dia main mindah-mindahin aja. Ntar juga kualat sama Kiai Nur Ali, liatin aja dah. Saya mah pengen buru-buru dia kualat. Amin apa? Ini romannya kagak mau dia kualat. Amin ya Rabbal alamin. Setiap kewajiban ada historisnya, ada tujuannya, ada hikmahnya. Jadi itu aja saya ceramah historis hitam, sejarah hitam, tujuan hitam, ama hikmah hitam. Supaya saya ceramah nggak keluar dari 3 ini. Nggak usah ngomongin rencana dia minta 3 periode, nggak usah. Saya pengen ngomong begini aja. Kagak boleh 3 periode melanggar undang-undang, tahu. Saya pengen ngomong lurus-lurus aja. Nggak mau ngomongin rencana dia minta 3 periode. Kagak boleh melanggar undang-undang. Ya saya mau ngomong hitam aja ya. Nggak usah ngomongin rencana 3 periode. Saya mau ngomongin hitam aja. Nggak usah ngomongin rencana 3 periode. Saya mau gede banget, betul amat. Lanjut. Jadi histori sejarah hitam udah ada sejak manusia pertama.
Nabi Allah Adam alaihissalam, apa yang melatar belakangi Nabi Adam itu khitan sunat? Karena ada sesuatu yang melatar belakangi sehingga Nabi Adam itu khitan. Karena Nabi Allah Adam alaihissalam dalam penantian taubatnya selama 450 tahun. Dalam penantian taubatnya diterima, kesalahannya dimaaf, dosanya diampuni oleh Allah. Nabi Adam sampai janji, ya Allah, kalau memang taubatku, kesalahanku kau maaf, ampuni, saya akan potong sebagian anggota tubuh saya. Emang kenapa sampai begitu? Karena dulu di sorga Allah pesan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah Allah katakan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, tenang-tenang tinggal di surga. Pakula minha rawadan haitsu syi'tuma. Silahkan makan apa yang kamu mau. Di surga wa fakihatin katsirah. Berbagai macam jenis buahan di surga ada. Ada buah kista. Sini masih ada kan nggak kista? Udah nggak ada ya? Dulu yang makannya dibanting dulu tuh. Baru dikerok pakai tesi. Tesi apa sendok? Tesi ya, tesi masih di penjara udah bebas. Berbagai macam jenis buahan di surga ada. Ya Allah. Ada capi daun, ada capi lumut. Kalau capi daun kulit warnanya hijau. Bijinya kecil, isinya tebal. Kalau lumut warna kulitnya kuning. Cuman dia rada lengket. Kalau kita copotin pakai gigi rada lama. Beda capi daun sama capi lumut. Ada jamblang, ada juet. Kalau jamblang gede, manis, airnya rada banyak. Kalau juet udah karat merkitet lagi. Kalau jalan daripada yang berkitab karat kering lagi nggak ada airnya. Juet, saya lagi ngomong juet ini. Nah, lanjut. Wala takrabah hadhihi syajarah, yang lain boleh dan kau makan. Yang ini jangan apalagi makan, deket aja jangan. Fa'zallahum syaitan. Setan membisiki Siti Hawa untuk menggoda Nabi Adam agar makan buah kuldi itu. Laki memang kadang diuji oleh Allah pakai harta, bisa diatasi. Diuji pakai tahta jabatan, bisa diatasi. Tapi kalau diuji melalui perempuan, biasanya rada susah tuh. Makanya Siti Hawa dibisiki setan,
bilang kepada suamimu, ini buah khuldi lebih enak dibanding yang ada di sorga. Begitu dimakan, fa'akhrajahuma, dua-duanya dikeluarin dari sorga. Begitu Nabi Adam dikeluarin dari sorga karena melanggar larangan Allah, semua ciptaan Allah menangis. Semuanya bersedih, illa dzahab wal fiddah. Yang kagak sedih cuma emas sama perak. Emas yang suka dipakai sama ibu-ibu tuh. Bukan emas Kiai Ma'ruf Amin, bukan. Emas yang dipakai, kalung, cincin. Kata Allah, wahai emas, wahai perak, kenapa kau tidak menangis? Emas perak ditanya oleh Allah menjawab, ya Rabb, aku tidak akan menangisi seorang manusia yang keluar dari sorga karena melanggar laranganmu. Tuh, emas aja bisa ngomong. Ini ada orang jadi penasehat, diam aja. Udah dinas, udah dapat gaji 120 juta sebulan. Tugasnya penasehat, kagak hapin diam aja. Azan kan enak ya. Nih dengerin saya azan. Gonggongan anjing. Itu ngomong begitu enak aja, emang kagak ada penasehatnya itu. Iya. Nasehatin. Yang biasa pakai speaker kenceng saat azan itu masjid-masjid yang berlatar belakang NU. Ini NU dirugikan dengan statement ini. Akhirnya toaknya dikecilin. NU yang rugi. Kan ada juga masjid yang berlatar belakang Muhammadiyah, Persis, yang emang dia mah nggak pakai baca sholawat, nggak pakai baca tarhim dia mah. Kalau kita kan pakai tarhim setengah jam sebelum waktu. Salatu wassalamu alaihi ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, Tapi kalau di masjid ini dulu yang tarahim babanya Ustaz Naim. Masjid ini dulu yang tarahim babanya Ustaz Naim. Masjid ini dulu yang tarhim babanya Ustaz Naim. Masjid ini dulu yang tarhim babanya Ustaz Naim. Hadir orang hadir. Sejam sebelum waktu. Ini disuruh sekarang 10 menit sebelum waktu. Ya Allah. Ntar kalau ada orang mati waktu hidup kesiangan mulu gara-gara speakernya dikecilin. Dia yang nyuruh kecilin dapat tuh dosanya. Begitu orang diseksa di kuburan, malaikat, kamu ketinggalan mulu, speakernya dikecilin. Akhirnya dia itu dikamplangin gara-gara lo nih ngecilin speaker nih. Enggak apa-apa, ini saya ceramah lagi. Wah, guru kita Ki Abdus Somad masuk dalam penceramah radikal. Di mana radikalnya? Ya Allah, justru lo yang bikin aturan tuh, lo radikal. Ya Allah. Terus? Nggak apa-apa, ini saya ngomong gini. Saya pengen ceramah gini aja ya. Nggak usah ngomongin susahnya minyak goreng. Aduh ya Allah, kelapa sawit kita banyak.
Kalau kita ke Jambi, ke Sumatera, ya Allah, bahan minyak enggak hilang apa pakai susah minyak. Kita mau pengen minyak turunin, bukan speaker dikecilin. Iya Pak ya? Ya. Itu emas nangis, enggak nangis karena Nabi Adam keluar dari surga melanggar larangan Allah. Aku enggak nangis karena dia keluar melanggar laranganmu. Allah berkata kepada emas, kalau begitu kau akan aku muliakan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tuh. Maka selalu kita dengar tuh dalam upacara sakral proses akdun nikah ijab kabul itu penghulu nanya apa maharnya. Maharnya emas 24 karat seberat 15 gram. Itu perempuan bini nganten girang. Dia kagak girang kalau mas kawinnya seperangkat alat sholat. Girangan emas tuh. Terasa kepribadiannya setelah ijab kabul, terangkat kemuliaannya. Karena Allah muliakan emas sepanjang masa. Karena ketika Nabi Adam keluar dari sorga, ini emas nggak nangis. Kalau yang lain ciptaan Allah nangis semua, kecuali emas dan perak. Maka Allah muliakan tuh. Orang yang istiqomah Allah muliakan. Orang yang tidak mendukung kezoliman, pendustaan, istiqomah Allah muliakan. Tapi orang yang mendukung kezoliman, kebohongan, mukanya aja dilihat udah kagak tapi resep. Dulu mah dilihat mukanya enak, ada harisma. Begitu. Maka ada orang dapat ilmu pengetahuan, ada orang udah dapat ilmu, dapat cahaya ilmu juga. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ada orang yang dapat ilmu tapi nggak dapat cahayanya. Maka yang punya ilmu dapat cahaya itu yang istiqomah. Nabi Allah Adam alaihissalam keluar dari sorga karena melanggar larangan Allah. Ya Allah, kalau tobat saya kau terima. Dia menanti tobatnya diterima selama 450 tahun. Perjalanan menanti tobat sampai pada waktunya diterima tobatmu. Jibril datang, Adam, dulu kau pernah janji, kau nazar, kalau tobatmu diterima, laksanakan nazarmu. Dulu kau bilang akan potong sebagian anggota tubuh. Bingung Nabi Adam. Memotong telinga, ntar dibisikin sama Siti Hawa, nggak ada telinganya. Lagi jelek orang nggak ada telinganya sebelah. Memotong jempol tangan, nggak bisa giniin. Ini orang kalau diginiin aja girang, dibagi duit kagak diginiin doang. Bini kalau dia mau kondangan pakai baju cakep ngadu, bang gue pakai yang baru, pakai ini kata kita nih. Nggak buru-buru jalan balik lagi ke depan kaca. Madep sini, madep belakang, madep samping, baru jalan. Itu baru dikasih jempol, belum dikasih jari tengah. Iya kalau bisa jari tengah. Ya Allah. Maka singkat cerita dalam sejarah Nabi Allah Adam kita bagian daripada janji kalau tobatnya diterima. Nabi Adam iri sama umat Nabi Muhammad. Kalau aku berbuat salah di sorga, diturunin ke dunia. Tapi kalau umat Muhammad berbuat salah di dunia, dia tobat, malah masuk sorga. Esok nih malam Jumat, malam seluruh pintu taubat diterima. Besok malam nisfu Sya'ban, malam di mana seluruh pintu rahmat dibuka. Di bulan Sya'ban banyak peristiwa, terbelahnya bulan itu di bulan Sya'ban. Iqtarabatis sa'ah
wan syaqqal qamar. Hampir bulan. Perintah merubah kiblat sholat itu terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriah. Kata Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Bilang Allahnya pakai lagu yang saya baca. Haram. Begitu. Nah, iya. Jangan lempeng aja. Kalau lempeng aja kagak enak. Kalau lempeng aja enggak enak. Tapi kalau digitu-gituin bini girang lah. Jainuddin sampai tawa dia. Maka palingkan wajahmu saat ini Muhammad ketika ibadah tidak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina, tapi sekarang sholat ibadah kepadaku menghadapnya ke Masjidil Haram. Itu merubah kiblat sholat. Perintah Allah terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban juga turun wahyu yang berkaitan dengan perintah sholawat. Allah jika perintahkan kita puasa, Allah nggak pakai nyontohin puasa. Allah kalau perintahkan kita sholat, Allah nggak pakai nyontohin sholat. Tapi ketika Allah Ta'ala perintahkan kita hambanya yang beriman untuk membaca sholawat, lebih dulu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Itu ayat turun di bulan Sya'ban, malam nisfu, pertengahan bulan Sya'ban. Maka malam itu doa enggak ditolak. Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Malam 1 Rajab, lebaran Idul Fitri. Yang keempat malam lebaran Idul Adha. Yang kelima malam nisfu Sya'ban, malam Jumat besok. Insya Allah. Insya Allah. Allah Ta'ala beri ampunan orang yang beriman umat Nabi Muhammad sebanyak jumlah bulu kambing Bani Kaleb. Suku di Arab ada suku Badui, ada Bani Kaleb. Itu yang terkenal di zamannya peternak kambing paling berkualitas. Bulunya paling gembel. Kalau kita di sini Idul Kurban, ya beli kambing di Garut, domba yang bulunya banyak. Semakin banyak jumlah bulu, semakin banyak pahala. Maka besok Idul Kurban, kalau kita mau mengorban 1 ekor kambing, domba, sebelum kita, kalau kita pengen tahu hasanah, setiap 1 helai rambut itu 1 kebaikan. Manja abil hasanati falahu asyru amsaliyah. Orang yang mendatangkan 1 kebaikan, Allah Ta'ala balas 10 kebaikan. Luqmatun fi batnil ja'i khairun min alfi bina'il jami. 1 suap kita berikan kepada orang yang lapar lebih baik dibanding membangun 1000 masjid jami. Insya Allah. Minum dulu ya. Ya, di situ mah enak benerin sambil makan. Kalau sini susah sambil makan. Kalau minum bisa, oh udah habis. Ya alhamdulillah. Jawab tambahin tuh udah habis di belakang.
Singkat cerita, Nabi Adam hitam sendiri. Gak ada yang megangin, gak pakai model. Kalau di sini ada Ustadz Rahman kan ya? Ustadz Rahman. Kalau di Klender dulu namanya Kong Rimun. Itu Kong Rimun dulu memenuhi permohonan warga. Dia menggunakan alat transportasinya sepeda rally yang bunyi perang tuh dari jauh. Nyunatinnya belum pakai pisau, belum pakai gunting, belum pakai silet, pakai ulat bambu. Itu piawai betul Kong Rimun. 15 orang berbaris duduk di kursi, dia cuma selesai. Dibakarin merang ketan hitam. Kalau merang ketan hitam itu lepitan kulup yang habis dipotong belepit sendiri. Itu asap hawa panas merang ketan hitam. Beda sama merang biasa. Cepet kering, cepet baik. 3 hari baik, nggak pakai direndam di kalenan enggak. Direndam di kalenan kan digigitin lintah. Sampai dibawa ke rumahnya, lintahnya ditarik. Itu celapaknya ngikut. Maka orang tua dulu tuh mesen anak yang lagi sunat, lu jangan ngelangkain daun nangka, ntar peler lu belang. Tahu itu orang dulu dari mana itu pahamnya. Ada yang kagak percaya dilangkain, belang benar. Maka ibu-ibu lihat dah kalau punya lakinya belang, langkain dulu. Bu, keburu apa kagak ngeliatin? Udah kagak keburu dah kalau udah begitu. Ya Allah. Kong Rimun selesai masa jayanya di kampung saya, ganti Haji Burhan dari Keranji, nggak pakai sepeda, pakai Yamaha motor, Yamaha Twin warna merah marun, snapot 2, kemudian spion yang tiangnya panjang tuh tinggi. Di belakang ada rangsel warna coklat, buat berkat nasi kuning sama lele bangki. Bandeng daging belum main waktu itu. Masih pakai lele. Haji Burhan masa jayanya berakhir di Durian Sawit, ada namanya Haji Gunda. Cuman operasionalnya nggak jauh, dia sekitar kampung situ aja, nggak sampai ke kampung saya. Sebab Haji Gunda kalau nyunatinnya itu hasilnya gleberannya ketebelan. Jadi kalau baik nggak kuat ngangkat. Berat. Tapi perempuan yang udah 2 kali kawin kenotot-notot ya. Lain sama yang dulu ini. Itu sejarah kita. Makanya Nabi Adam iri sama umat Nabi Muhammad. Kalau aku berbuat salah di sorga, diturunin ke dunia, tobatku hanya diterima di tanah suci Mekah. Tapi umat Muhammad berbuat dosa di mana aja. Dia berbuat dosa di Muara Gembong, dia berbuat dosa di Rawamalang. Ramalan situ tuh. Dari Mandiri dulu. Ntar kalau udah ketemu jembatan belok kiri. Tahu aja. Emang gue ceramah di sini doang. Iri Nabi Adam, umat Nabi Muhammad berbuat dosa di mana aja, tobat di mana aja diterima, nggak perlu haji, nggak perlu umroh, di mana aja tobat diterima. Di Tambun Sungai Angke tobat diterima, di Tambun Pisang Batu diterima, di Tambun Tai Anjing diterima. Emang ada Tambun Tai Anjing? Ada ya? Mau tobat di Rawa Nyamuk bisa. Mana Rawa Nyamuk? Utara ya? Sarang nyamuk. Sarang nyamuk. Saya punya
pengalaman dengan Kiai Haji Aminuddin Mukhtar lagi ceramah 17 Agustus di Karangnyamuk itu, panggungnya di Kalena. Begitu naik bertiga rubuh gitu. Panggungnya lah pada kecebur ke Kalena. Gara-gara yang naik yang gemuk tuh yang dari Kemayoran. Pratok jebur bertiga. Mana saya belum ceramah lagi. Malu ini gamis lumpur mulu. Saya pulang udah, tapi amplop udah dikasih. Sekarang tujuan kita. Tadi ayatnya udah dibaca oleh qori kita. Jadi tujuan hitam supaya manusia bersih zahir batin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam udah mandi, udah pakai baju cakep, bersih, rapi, mau ibadah, ditegur sama Allah, ya Ibrahim, tahhir nafsaka, bersihkan dulu, sucikan dulu dirimu, mandi udah, pakai baju cakep, turun Jibril perintah mandi, sisa kencing, nyelip di gulungan kulub. Kulub itu bahasa kita yang dulu bahasa Arab udah jadi bahasa kita. Kulpah itu kulit. Jadi kalau anak udah gede suka dikatain belum sunat sama temen, lu masih kulub aja lu. Maka ketika Jakarta dipimpin gubernurnya kulub, agak enak tuh. Dulu Betawi suka makan lauknya itu pete Cina, ditumis tomatnya yang rada dalu, cabai merah, berasnya rojo lele 3 cap mangkok. Itu makan pakai pete Cina ditumis aja udah enak. Cuman beberapa tahun tuh orang Jakarta udah kagak mau bikin pete Cina karena kesel sama aku. Kalau sekarang lebaran orang Jakarta nggak mau bikin sagon Jawa, dia kesel sama Jawa, dibohongin mulu. Jadi kalau lebaran udah nggak ada sagon Jawa, kenapa mah nggak bikin sagon Jawa? Gua kesel sama Jawa, gue dibohongin mulu gitu. Ya Allah. Lanjut. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk hitam. Tadi ayatnya udah disampaikan guru kita. Ittabi millata Ibrahim Hanifa Muhammad. Ikuti millah syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i mengatakan wajib hukumnya laki dan perempuan hitam. Cuma kaifiah hitam perempuan beda dengan laki. Kalau laki pakai dibuat acara seperti ini. Tendanya bagus. Sound systemnya bagus. Makanannya banyak. Berapa duit ini Ustaz Jawad nyiapin dana ini? Yo Allah. Ini pisang, jeruk, anggur. La ilaha illallah. Itu pisang aja macam-macam. Ini pisang angleng nih yang susah dipotes nih. Iya, memang saya tahu nyediain pisang angleng supaya kita kagak makan. So, kali ini rada gampang. Makanya ini ngeluarinnya makan. Itu ada yang tahu girang amat sih. Kalau perempuan tahu-tahu ada nasi kuning. Lah, siapa? Oh, Orok. Kaifiah hitam perempuan sama laki beda. Kalau perempuan itu dukun beranak, megang ujung pisau lepit, ditempelin di dekat ujung. Enggak dikenain, cuman diolesin doang dikit. Udah, nasi kuning jadi. Kalau sampai kena ujungnya, ini perempuan ketika berumah tangga, nafsunya rada lambat. Karena dikenain waktunya mati. Makanya bini kalau rada kurang-kurang
nafsu sama kita, bilangin, wah lu kena nih nyunatinnya nih, kata gitu. Kita udah gerah, dia kagak ada roman-romannya. Bisikin aja, jangan pakai diduk. Terus. Jadi tujuan hitam supaya manusia bersih zahir batin. Itu aturan syariat. Agama itu aturan. Ad-din huwa wad'un ilahiyun sa'ikun li zawil ukul ila ma yuslihuhum fi ma'asyihim wa ma'adihim. Agama itu adalah aturan. Buat apa diatur? Untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Maka semua perintah Allah itu punya target. Hitam supaya bersih zahir batin. Puasa supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Siam beda sama saum. Kalau saum Senin Kemis, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab itu saum. Tapi kalau Ramadan siam. Kalau Senin Kemis enggak pakai niat. Begitu kita mau nyarap di Haji Khadijah tuh Bogor Penggarutan dekat jembatan sebelah kanan. Kita datang jam 7 udah kehabisan hari Senin mau nyarap. Udah ada puasa aja jadi. Begitu habis sholat zuhur, bini keluar dari kamar mandi nggak pakai apa-apa. Kita pengen langsung. Enak dong. Tapi kalau siang pakai aturan. Waliso ini adabun. Bagi orang yang berpuasa Ramadan ada aturan-aturannya. Untuk sah puasa kita wajib niat. Nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri hadhihi sanati. Kalau belajar nahu bacanya Ramadhani. Kalau ngikutin keumuman Ramadhana. Tapi dua-duanya sah. Ramadhana sah, Ramadhani juga sah. Yang kagak sah kalau ada orang niat puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati. Kagak sah Maradona. Kedengerannya kan hampir sama ya. Maradona mah pemain bola, pemain legendaris tuh. Argentina yang waktu final lawan Inggris masukin pakai tangan tuh. Tangan Tuhan. Itu terjadi pada babak kedua menit 83. Ngapa loh, saya dapat tiket nonton waktu itu di Amsterdam 4 hari. Kita Betawi biasa makan nasi uduk, nasi ulam, nasi goreng pakai daun mengkudu. Di sono makan roti tawar sama ikan sepat. Lah mencret 2 hari, berak-berak dulu. Ya Allah, itu stadion sepak bola akan ada di Jakarta bertaraf internasional. Ya Allah, Anies lagi aja. Itu nggak diekspos. Media emang kagak mau beritain. Besok nih, akhir April kayaknya bakal diresmikan. Ya Rabbal Amin. Saya ditelepon waktu pemasangan karpet. Kiai mohon izin bisa merapat. Siapa? Itu pemain ketika selesai nanti babak pertama datang waktu maghrib, penonton nggak usah bingung nyari arah kiblat. Tinggal pencet tombol di pegangan kursi. Kursi bakal belepit sendiri. Langsung di bawah karpetnya berputar. Berganti dengan karpet yang waktu datang dengan karpet buat sholat. Ya Allah. Wuduknya di mana? Udah dibikinin keran kecil,
di kursi penonton bagian depan, sampai kayak gitu tuh mikirin rakyat. Ya Allah, sampai kayak gitu dia mikirin tuh rakyat. Jangan cuma gara suka sepak bola sampai lupa sama Allah, dipikirin sampai begitu tuh. Makanya besok kayaknya peresmiannya itu sekalian dipakai sholat Hari Raya Idul Fitri. Amin. Insya Allah nanti khotibnya Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Amin. Silahkan datang ke sana. Nanti saya telepon gubernur, kirimin bus ke Tambun. Amin. Daripada sholat id di sana. Insya Allah. Insya Allah. Jangan mobil doang dikirimin, nanti saya ngomong kasih duit. Mau apa kagak? Mau. Ulah duit kencang. Jadi tujuan hitam supaya manusia bersih zahir batin. Terakhir, hikmah hitam. Kalau kita pengen tahu apa itu hikmah hitam, kita harus tahu dulu apa itu hitam. Al-khitan hiya qat'ul kulfah. Hitam itu artinya memotong, membuang bagian kulit yang ada di zakar laki-laki. Kenapa itu yang harus dibuang? Kenapa itu yang harus dipotong? Sementara di situ letak kenikmatan dunianya seorang laki-laki, berasa nikmat jika dari situ ada yang keluar, yang kental. Kalau yang encer kagak enak. Paham? Ya kenapa itu yang harus dipotong? Letak kenikmatan dunia bagi laki-laki. Ini hikmah dibalik khitan. Bagian depannya itu Allah berkata, korbankan kenikmatan duniamu untuk agamamu. Anak-anak orang Islam di usia dini, di usia masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kenapa dia berani melihat darah segar, bagian tubuhnya dipotong, dihitam? Kenapa dia berani? Karena ingin mendapatkan legalitas keislamannya. Dia bakal bilang sama yang belum sunat, lu masih kulup lu. Anak itu berani, dia lihat darah segarnya keluar karena ingin mendapatkan keislaman. Maka korbankan duniamu untuk agamamu. Apa yang Habib Rizik perjuangkan? Kalau dia mau duit, dari kemarin dia udah kaya. Disuruh gagalin 212, mau dikasih duit 1 T. Jalan nama saya seharian. Saya bawa ke Sukabumi, saya bawa ke Banten buat persiapan besok Jumat. Sepanjang perjalanan ngobrol sampai dia bilang, Kiai, anak disuruh gagalin ini, dijanjikan akan diberikan hadiah 1 T. Kalau dia mau kaya, udah dari kemarin. Apa yang dia inginkan? Dia hanya ingin kita masyarakat Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam biar merasa hidup di negaranya tentram, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun. Itu yang dia cuma inginkan. Supaya umat Islam mayoritas di negeri ini tidak terlibat dengan korupsi. Maka dia sampai bikin rencana revolusi akhlak. Karena ini misinya Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia pengen tuh. Kalau revolusi mental kan malah banyak koruptor. Habib pengen revolusi akhlak. Karena misi Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Dia nggak nyari kekayaan. Dia nggak pengen mendapatkan jabatan.
Kalau dia mau, udah kemarin dia jadi menteri, tapi dia kagak mau. Dia cuma pengen hidup ini merasa jadi anak negeri sendiri. Jangan kita merasa jadi tamu di negerinya sendiri. Itu dia pengen begitu. Makanya pantas apa kagak dia di penjara? Ya, 3 orang yang jawab. Pantas apa kagak dia di penjara? Apakah beliau terlibat korupsi? Tidak. Pernah kali gitu pernah membobol sebuah bank, malah nomor rekening seluruh keluarganya dibekukan. Jahat apa enggak? Jawab yang keras. Jahat apa enggak? Pantas apa enggak di penjara? Ada ya Allah. Ini yang jahat sama dia enggak dapat syafaat nanti. Karena dia cucunya Rasulullah. Tapi ada kabar gembira, sebentar lagi beliau bakal bebas. Amin. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Amin. Mudah-mudahan doa kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dihitan nanti besar, bakal berani mengorbankan dunianya demi syariat ajaran agama. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, barangkali ada keluarga kita yang sedang menderita sakit, semoga Allah taala angkat segala penyakitnya berkah bulan Sya'ban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga buat guru-guru kita, Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar, Ustaz Rahmat, Ustaz Daud, anallah yatawasya birrahmah wal maghfirah wa yaskinu wal jannah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fiqhil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Kiai Haji Mahmudin kami persilakan.